Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayah khairul anam. Rabbul karim wa anta dzul khulqin azim. Fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsus salamullah alaika rabbini biiznillah. Wandur ilayya sajidi binadro musilati lil khadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramun, para alim ulama, wabil khusus beliau senior saya Ustadz Asid yang saya taati, hadirin wal hadirat yang saya hormati, wabil khusus Bapak Mukhlis selaku Sohibul Bait. Langsung saja mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam. Saya makmum di belakang penata acara yang saya taati. Hadirin, ingat, waktu kita sangat terbatas. Banyak kejadian, malam hari masih bergurau, paginya sudah pulang. Kemarin kita ketemu, seminggu ada kabar teman kita sudah berpulang. Ini harus cepat kembali kepada Allah. Tidak boleh ditunda-tunda. Berapa orang menunda-nunda? Ketika Israel datang, sudah tidak ada taubat lagi, tidak ada kesempatan lagi. Kita menunda perjuangan, betul nanti ketika Israel datang, waktu yang kita sia-siakan, umur yang merupakan nikmat pemberian Allah, kita kufuri, dicabut nikmat itu. Tahu-tahu Israel datang, kita pulang tanpa membawa bekal. Kita pulang berkhianat kepada Tuhan. Kita pulang membawa masalah dengan umat manusia. Saat itu tidak ada lagi hadirin-hadirat. Maka tauhid harus menancap di dada kita. Tidak boleh tidak, cepat. Jangan ditunda walaupun sehari. Waktu kita ini harus kita beri prioritas, semuanya untuk Sang Pencipta itu. Maka saya sepintas mendengar dari beliau, ini tidak boleh ditunda. Ingat hadirin, swarga neraka, surga neraka itu tergantung dari manusianya. Jahat ataupun kasih sayang tergantung dari kita. Mana yang kita pilih, terserah. Hidup ini hanya sekali. Sebentar lagi kita akan kembali kepada yang Maha Suci. Maka harus berarti yang sungguh-sungguh. Ingat loh hadirin, tauhid yang hakiki itu tadi ba'da fana'il aghyar. Di samping tauhid itu sendiri,
mengosongkan yang ada itu harus dihapus itu. Saya ingat itu diartikan Fatahridu tauhidi ba'da fana'il aghyar huwa hakul yakin. Inilah billah yang sungguh-sungguh yang disebut hakul yakin. Itu di Al-Hikam yang harus kita dalami. Artinya kalau kita ini benar-benar kesempatan itu kita jadikan benar-benar hati. Tauhid itu di hati. Ingat, saya gambar ya, keselamatan manusia, swarga atau neraka, jahat atau kasih sayang, ingat Tuhan atau lupa Tuhan, itu di hati. Maaf, saya gambar saja. Pusatnya di hati. Tapi hati latifah, Imam Ghazali menyebut hati latifah. Ada hati jismania. Hati jismania itu di sini, sebelah rusuk kanan, sebelah kan bawah. Tapi baik tidaknya manusia, surga atau neraka manusia, dicintai Allah atau dibenci oleh Allah, dijauhi Allah, itu adalah hati rohani latifatul qalbi atau qalbun latifah. Ini versi Imam Ghazali. Ya, orang yang dicintai Allah, yang benar-benar menerapkan ilmu lillah billah. Ingat ya, lillah billah itu gampang diucapno, tapi proses untuk mencapai lillah billah inilah nanti. Semoga Allah menuntun kita bersama. Kita tahu fungsi sholawat waktunya, sudah kita temukan salawatnya, kita baca. Ingat, fungsi pertama adalah menjernihkan hati. Ini harus jernih, harus kosong. Lalu saya nyebut di alam harus nol. Ini tuh hati loh ya. Saya tulis hati saja supaya jenengan lebih paham. Hati, sadarnya hati. Bukan lahir, kalau lahir wujud. Ada susah, ada bahagia. Itu tidak bisa hilang karena kita hidup di dunia. Tapi hati harus sadar. Wa tahridu tauhidi ba'da fana il aghyar. Jadi tauhid yang sungguh-sungguh, lillah billah yang masuk ke dalam hati ini harus memfanakan, menghancurkan, meleburkan, mengosongkan, membersihkan, mengenalkan aghyar. Aghyar ya, bagaimana ini tulisannya? Apa aghyarnya? Makhluk. Nah, makhluk ini harus kosong. Tapi kalau otak, karena kita hidup di dunia, ini harus banyak rencana dan tahu mana yang bahaya, mana yang tidak bahaya. Itu otak. Tapi hati tidak boleh. Bersih. Ba'da fana'il aghyar, yaitu membersihkan kotoran yang berupa aghyar, makhluk ciptaan masih Allah. Apa-apa yang selain Allah. Buat hakul yakin, inilah yang disebut hakul yakin. Gitu ya. Lah metode menghancurkan ini banyak, terutama yang sudah instan di dalam selawat lagi dia. Kalau di Al-Quran itu di dalam surat Al-Anfal, Al-Quran ya, insya Allah Al-Anfal, apa bunyinya? Hati ini selaginya tidak mengeterapkan isi Al-Quran,
Sulit. Maka Al-Quran itu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini harus masuk ke hati. Bukan hanya dibaca, tapi selain dibaca, mohon petunjuk supaya bisa masuk ke hati. Ternyata dari surat Al-Anfal, ayat 2 itu. Saya tulis. Maaf, gak bisa nulis syaratnya. Innamal mu'minuna alladzina ini panjang ya. Alladzina idza dzukirallahu ini kuncinya, harus wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum. Ini saya ambil sebabnya. Allah memberikan gambar sesungguhnya orang-orang yang mukmin. Nah, kita mukmin apa enggak? Dilihat saja. Mesti oleh Allah diberi golongan orang-orang mukmin itu bila ingat kepada Allah. Ilingan kepada Allah, sholat Allahu Akbar, mujahadah Allahumma ya wahidu ya ahad. Idza dzukirahu, ini adalah diberi kemampuan oleh Allah yang mukmin sejati loh ya. Wajilat qulubuhum, bahasa di sini bergetar hatinya. Oh, bergetar kalau itu apa harus dengan proses? Ya iso bergetar itu harus ada proses. Jenengan ingin makan bisa menjadi gemuk, bisa menjadi sehat, harus ada proses. Makanannya bagaimana, vitaminnya apa, dilihat dulu baru dimakan. Cara ngunyah ya opo, terus itu diberi minuman yang bagus, itu baru proses menjadi tenaga. Nah, ini makanan ingin menyehatkan badan saja harus ada proses, apalagi yang menyehatkan roh sehingga hati bergetar. Ini ada proses. Tanpa proses tidak bisa. Ternyata proses agar hati bergetar, satu, merasa dosa. Lalu kalau panjang kocok, ya Sayyidi ya Rasulullah, Allahumma ya wahid ya. Kalau rasa dosa tidak ada getaran. Merasa dosanya ada ajaran gitu. Selain merasa dosa ini tak balik, merasa dolim. Nah, gimana kita bisa bergetar kalau kita merasa gagah? Allahu Akbar yang merasa gagah. Coba merasa akeh dosanya, coba merasa dolim, masukkan ke dalam jiwa. Allahu Akbar masuk bukan di jiwa tapi hati yang bergetar. Dari sini turun Allahu Akbar. Berdoa Allahumma ya wahidu ya ahad. Getarkan. Cara menggetarkan, ingat kalau kita kecil di hadapan Tuhan, sehingga dengan merasa dosa dan merasa dolim, di sini akan muncul suatu kata, aku ini tiada arti. Nah, ini bahasa saya ya, jangan dipeluntir. Aku ini tiada arti. Ini muncul dengan sendirinya. Lah kalau panjenengan merasa ada arti, aku orang bagus, saya orang bermanfaat, gak bisa bergetar jiwa itu. Karena ketika manusia merasa dosa, merasa dolim di hadapan Tuhan, saya ini tiada arti. Hidupku bagaikan setitik debu yang tiada arti. Hidupku senantiasa berbuat dosa, dosa lahir lebih dosa batin. Sehingga ketika membaca Allahumma ya wahidu ya, timbul tiada arti hidupku ini.
dan jangan baca. Itu milik beliau. Maksudnya yang menemukan metode itu beliau. Mu'alif radhiyallahu anhu. Cuma kita tidak pernah menggali dan tidak pernah menerapkan. Ketika aku ini tiada arti, terus ini metode yang selanjutnya disuruh istidor lah. Istidor, apa tulisannya? Ini kan istidor itu menghadirkan. Karena kita ini membaca selawat seakan-akan Rasulullah di hadapan. Jangan membandingkan, jangan menghadirkan perasaan kanjeng Nabi ganteng. Itu jangan. Hadir perasaan jiwa, sadar jiwa bahwa aku membaca selawat, kuhaturkan pada Rasul. Padahal aku ini tiada arti ya Rasul. Pasti bergetar. Dan semuanya ini kalau sudah istidur ada getar, disinilah karunia Allah akan muncul pemberian. Ketika hati perasaan baik, perasaan mampu digempur dengan perasaan aku ini tiada arti, walaupun itu aku tetap banyak dosa dan sangat boleh, perasaan itu akan menghancurkan keaku-akuan yang ada di hati. Coba rumongso elek, rumongso akeh dosa, akhirnya timbul aku api dan bertentangan. Sebab tidak akan kumpul dua yang beda. Api karo elek gak bisa berkumpul. Sopo sing rumongso api mesti gak rumongso elek. Orang lain yang dipandang jelek. Siapa yang merasa jelek pasti merasa dirinya ini jelek, mesti memandang orang lain baik. Istikayaan aku. Dan ini otomatis. Dari proses inilah akhirnya hati timbul perasaan ketika di ini aku tiada arti karena aku adalah rendah serendah-rendahnya. Ya. Mengapa kok rendah? Rendah serendah-rendahnya. Itu muncul ini. Mengapa kok timbul rasa rendah serendah-rendahnya? Karena di sini merasa dosa, merasa dolim, akhirnya timbul rendah serendah-rendahnya, akhirnya merasa di hadapan beliau menghadirkan, maka istiqor. Pandangannya hanya kepada Allah. Jagano Gusti Allah. Ketika hati harus jagano Allah, karena timbulnya awal aku ini wong dosa. Sholat ora iso madhep, malah rumangsa api tok. Saya ini dolim, lesan saya sering menyakiti orang lain. Ucapan saya mengilah-ilah hanya slogan belaka, tapi kenyataan hati saya tidak lilah-ilah. Orang yang demikian akhirnya muncul istiqor, wal iftikor, bukan istiqor, wal iftikor. Sejumlah dengung lalu itu tiada apa-apa kecuali engkau ya. Waktunya ini berisi setelah ajar makhluk ini dileburkan. Bahasa beliau dikosongkan gitu aja ya. Dikosongkan. Lalu alam hikmah dinolkan. Terus di sini enak. Jangan dipilih bukan. Di sini enak. Pokoknya dibersihkan, dikosongkan. Ini setelah hancur. Maka otomatis makhluk-makhluk yang perasaan-perasaan baik, perasaan jagaan itu hancur karena kita merasa dosa, merasa dolim, hanya jagaan itu ini langsung bersih. Tauhid, tauhid yang murni. Bahkan dalam satu orang-orang khususnya, hakikat tauhid itu bila kamu mampu ngilang noroso. Yes. Saya hanya mengadopsi, ada begitu terima kasih. Leko betul-betul bertauhid, pertama hilang monoroso. Itu masih apa? Rosopo, rasa mampu buang mungkin rumah itu. Hilangkan rasa apa? Rasa bisa sholat bulan. Itu Allah yang menggerakkan. Hilang monoroso. Ini tujuannya adalah ba'da fana'il adiyar, menghapus, mengosongkan, menghancurkan, mengenalkan apa-apa yang selain Allah ada di hati. Ingat tuh, ini yang saya gambar ini hati loh ya.
Jangan sampai panjang matur dalam suatu pekerjaan. Ya pekerjaan tetap ada, tapi hati harus nol, harus dikosongkan. Ba'da fana'il aghyar, makhluk harus dibuat. Tapi kalau tidak begitu, dibalik. Wa ru'yatul masih Allah. Tapi yang dibanding itu barang-barang selain Allah kok makhluk. Kebagusan ibu hati. Haji Masjidil Haram lebu, buangkah lebu, takut pada itu lebu selain Allah. Maka ketika manusia waru idatul masih Allah selain Gusti Allah, maka orang itu adalah hamdun walaibun. Dikatakan kalau makhluk masuk ke dalam jiwa, ya, ini penuh dengan makhluk. Ya makhluk itu dirinya sendiri, takut itu, takut ini. Seakan-akan yang membuat orang bahagia uang, seakan-akan yang menganggap orang menderita karena uang. Berarti sini ada uang, ada pekerjaan, ada ini, ada makhluk, ada di hati. Apa kata Daud itu? Orang itu ada haudun walaibun. Ya, saya tulis ya, walaibun. Orang ini hatinya gorok, hatinya itu bermain-main. Ketoknya saya digluk tunduk, saya loh ya. Nampaknya saya tunduk, nampaknya saya tawaduk, tampaknya saya lillah, billah yang saya ucapkan. Billah. Ini nampaknya, nampakkan dari wajah, nampak dari lahir. Saya kesana kemari, saya ngomong billah, saya ngomong tawaduk. Tapi kalau makhluk masih ada di hati, kepentingan ada di hati, keinginan-keinginan yang sangat menguasai hati, maka orang itu dawuh beliau haudun walaibun. Orang itu hanya bermain-main, walaupun nampaknya seperti itu. Ini dihukumi hanya bermain-main dengan ilmu. Bohong besar, kalau nyebutnya beliau bohong, sangat bohong besar. Ini maaf, saya kemarin diilhami Dawi Mas Somad ketika usbuiyah, sangat bagus sekali. Tapi prosesnya harus seperti ini. Kita harus lilah-lilah, kapan lilah-lilah. Tapi kalau ngomong, saya bicara ini, panjenengan bicara ini, kok makhluk isi ono, pasti itu adalah bermain-main. Bohong besar. Ingat, kalau sudah bohong besar, kabur maktan indallahi antakulu malataf'al. Allah akan memberikan besar-besarnya laknatnya Allah diberikan kepada orang yang nampaknya tunduk, yang diucapkan lillah billah, tapi jiwanya gorok, isi akeh makhluke, isi akeh kepentingan-kepentingan, sehingga timbul sifat hasud, timbul sifat iri. Ketika kepentingan rohani timbul bangga, timbul perasaan ini disanjung, saat itulah haudun walaibun, gorok kamu. Maka diancam oleh Allah yang saya sebut tadi, kaburo makatan indallahi antakulu malataf'alu. Justru ini sumbernya laknatnya Allah. Oke, nanti bisa ditanya. Iblis pernah mengalami kejahatan. Iblis ya. Iblis mengalami kejahatan rohani. Saya tulis. Ini sudah ada di surga. Apa kejahatan iblis di surga? Padahal sudah 80.000 tahun. Wakilah tahun ya. Padahal surga kekal, kalau mlebu nggak semetu. Tapi iblis mengalami kejahatan sekali.
kejahatan rohani iblis. Kejahatan sekali rohani ya ini, anak di surga yang dimiliki hanya satu kali. Apa itu? Mana aka ala tasjuda iz amartu. Baru selanjutnya karena disuruh sujud, iblis tidak mau. Illa iblis lam yakun minas sajidin, tidak mau sujud, berarti tidak punya kejahatan rohani di surga. Padahal di surga jawabannya hanya satu, ana khairum minhu. Nah ini khairum minhu, kejahatannya khairun, tulisannya khairun minhu, saya lebih baik dari Adam. Apa jahatnya iblis? Merasa lebih baik. Tapi iblis merasa lebih baiknya itu karena dari ciptaannya. Dari ciptaannya. Iblis merasa dari api. Minari. Nah, api. Sedangkan Nabi Adam dari mintin, dari tanah. Sombongnya iblis, kejahatan rohaninya iblis itu punya perasaan aku ini diciptakan oleh Allah dari api, lah kamu dari tanah, kan apian aku. Sombongnya iblis karena merasa dari ciptaannya lebih unggul. Iblis diusir karena merasa aku diciptakan dari api. Aku lebih api timbang kamu, atau aku lu jelas dari teko emas, sedangkan kamu teko besi. Kalau ini saya gambarkan saja. Padahal kalau ayatnya minari, aku teko api, sedangkan kamu ada teko lemah, tanah. Seperti perhiasan lalu saya gambarkan. Ketika seseorang memakai perhiasan emas dan seseorang memakai perhiasan dari besi, otomatis orang sombongnya ali-aliku itu apik timbang ali-alimu. Kalau cincin saya terbuat dari emas, sedangkan cincinmu terbuat dari besi. Dulu sombongnya seperti itu. Masih urusan ke dalam makhluk. Aku dari api, kamu dari tanah. Lu api anakku mau merasa gitu itu diusir. Sudah bisa dimengerti. Tapi bila hati yang kotor, nah ini, bila hati yang tidak dileburkan, dibersihkan, dikosongkan, dinolkan dari makhluk, dikosongkan, difanakan, bisa ya? Difanakan, udah pakai bahasa apa yang penting ayo belajar menerapno. Difanakan, dileburkan, silakan. Maaf, kita kembali pada alam hikmah. Kalau alam hikmah untuk dunia, untuk masyarakat, dinolkan, sudah. Kalau tidak pakai ini ya tidak apa-apa. Pokoknya ngerti. Ini ya, maaf ya. Apa kejahatan yang paling besar? Maka timbul kejahatan rohani. Timbul kejahatan rohani. Roh ya, yang lebih hebat, daripada kejahatan yang dilakukan oleh iblis. Apa itu? Ketika rohani tidak bisa dikosongkan, metode yang diberikan oleh beliau tidak diterapkan,
getarkan hatimu. Rumangsa elek, rumangsa rendah, fakir dorang itu melebunan dodo. Kita tidak mampu, maka hati akan muncul perasaan, timbul kejahatan rohani yang lebih hebat. Apa? Kalau iblis merasa dirinya diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah, tapi hati yang kotor, hati yang kotor, maka kesombongannya, kejahatannya yang timbul. Aku sudah ngetrapno lillah, bila akhirnya memandang orang lain gak ngetrapno lillah bila, sehingga timbul aku sudah dekat dengan Allah. Kamu ahli maksiat, berarti aku lebih baik daripada kamu. Ini kejahatan lebih besar. Kalau iblis jahatnya karena merasa lebih baik dari ciptaannya, kalau saya dan dengan lebih dekat kepada Allah, lebih lila-lila daripada orang lain, maka kejahatan ini lebih besar dan lebih dasar. Oh, aku sudah wali, aku sudah terang lila-lila. Kamu kan nyimpang, kamu kan gak ngerti ikhlas. Inilah yang membahayakan. Maka dikatakan waruyatu sirallah khautun walaibun. Orang itu yang mengatakan dirinya tunduk, dirinya sudah dilah-lilah, tapi kalau hati tidak dibersihkan dari makhluk-makhluk ini, maka beliau bahkan di dalam kitab Alkitab diterangkan khautun walaibun, kamu hanya bermain-main dengan ilmu, kamu bohong besar. Di hadapan manusia kamu seperti kekasih Allah, tapi hatimu sesungguhnya, hati saya sesungguhnya, hati kita, bukan orang lain, kita, saya pribadi, itu ternyata penuh dengan makhluk yang menjadikan hijab kepadanya. Wadzalika min sifati mahjubin, dan itulah tanda-tanda orang yang ditutup jalannya menuju Allah. Dia keblinger dengan makhluk yang ada di hatinya, sehingga timbul nampak tunduk, nampak seperti kita sopan, nampak lillah-lillah diucapkan, tapi sesungguhnya kamu tertutup di jalan Tuhan. Mengapa tertutup? Karena hati tempat somannya manusia kepada Allah, walaupun mukmin batil hak, ternyata diisi dengan makhluk lain. Maka ketika memandang makhluk di hatinya, otomatis tidak ada Tuhan. Hati kita tidak kenal kepada Allah. Bisa dipahami ya? Tapi sebaliknya, ketika hati kita ini mengosongkan agar makhluk dikuasai ini dibuang, maka saya bilang, maka yang ada adalah Allah. Ketika ada Allah, apa yang dipandang? Mara'aitu bihi syai'an illa ra'aitu fihi rabban. Tidaklah aku melihat semua makhluk. Fa'ainama tuwalu, wajahku kuhadapkan kepada ciptaan. Fasama wajhuwa mara'aitu bihi syai'an illa ra'aitu fihi rabban. Maka ketika melihat pandangan yang ada, melihat makhluk, melihat kejadian, melainkan ketika kulihat itu di dalamnya ada kekuatan Tuhan, ada kekuasaan Allah, ada tangan-tangan Tuhan. Karena kekuatan Allah bisa membombardir makhluk yang ada di hati. Tapi kekuatan Allah yang mana ini? Kita sering menyebut Allah, kita sering menyebut Allah Maha gitu ya kan. Tapi mengapa makhluk kok masih menguasai diri kita? Kita kok masih benci dengan sesamanya? Kita kok masih menyalahkan orang lain? Padahal entah benar atau tidak, kita kok masih menghina orang lain. Mestinya kalimat-kalimat agung, Allahu Akbar, Allah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, Allahumma ya Wahid, itu mestinya menjadi peluru kendali yang dasar dari Allah, menghancurkan makhluk-makhluk yang ada di hati. Tapi mengapa kita semakin mujahadah kok malah merasa sudah lillah-lillah, memandang orang lain tidak lillah-lillah? Ini kejahatan besar bagi manusia.
Iblis merasa jadi diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Iblis merasa lebih baik dari ciptaannya saja, itu sudah terlempar itu. Apalagi kalau kita, saya lebih suci daripada yang lain, saya sudah lebih lila-lila daripada yang lain, lebih jahat lagi itu. Karena yang dijadikan sombong, dijadikan dia merasa lebih baik bukan dari ciptaan gantengnya dan lain-lain, tapi langsung dekatnya kepada Allah. Luar biasa kejahatan rohani kita. Coba kita sebagai pengamal dia, kalau dituduh ini salah, apa jadinya? Kita merasa benar dewi, orang lain dipandang tidak benar karena kita sudah dijangkau oleh beliau, dijangkau Rasulullah, dijangkau oleh beliau, terus bila akhirnya timbul kita menyepelekan yang lain. Ini kejahatan besar karena orang yang lillah bila pandangannya adalah satu. Ya, orang yang hatinya ini bersih, mengosongkan makhluk dengan adanya tauhid, dia pandangannya hanya satu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pandangannya hanya Allah semata-mata. Ini jadi kita jahat itu karena ya hati itu. Kan Allah kan katakan manusia itu bernilai surgawi. Lesannya menjadi surga bagi orang lain, bagi surga bagi dirinya sendiri. Manusia menjadi kasih sayang, lesannya menimbulkan kesejukan orang lain, menjadi sayang, menjadi kasih, tiada permusuhan, tiada kebencian. Tapi sebaliknya, manusia menjadikan roh neraka, lesannya membuat orang panas seperti neraka, tangannya membuat orang panas mangkel seperti neraka, sehingga tangan saya, lesan kaya timbul kebencian di mana-mana. Itu dari satu onderdil yang dipasang oleh Allah di dalam jasad kita. Ya onderdil itu. Maka orang yang bernilai surgawi itu memiliki ciri-ciri. Ucapannya, lesannya membuat orang ini akan menjadi sejuk. Digambarkan lesannya ahli surga, la yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima. Ketika kamu, saya berbicara dengan jenengan, saya dan jenengan ini tidak pernah mendengar suara yang sia-sia, yang tiada arti, suara yang menimbulkan fitnah, tidak ada. Wala ta'siman, wala ta'sima, dan suara yang mengandung dosa. Kalau kita kesana kemari kan ngerasani mencari kesalahan orang lain, padahal hilang loh ini. Makanya tidak usah main-main, khawdan walaibun. Dan ini harus prihatin di hati kita, prihatin dengan dirinya sendiri, prihatin dengan keluarga dan umat ini. Karena sifat beliau adalah prihatin. Sifat pejuang rohani hanya prihatin. Kalau ingin ikut berada di belakang guru rohani, dia harus ikut prihatin. Wakaluhumul ahli dunia, senantiasa menanggung ahli dunia apa yang menjadikan kerusakan, kerusakan, kesusahan, dan dia ikut andil untuk memperbaiki. Nah, kalau kita ini menjadi pengamal, menjadi orang yang sungguh-sungguh mengikuti beliau, harus memiliki hati itu. Maka hati itu harus, ya tadi ya ada itu tadi prosesnya, harus timbul rasa dosa. Gak main-main rasa dosa itu, bukan akal. Aduh Pak, saya berdosa, tapi sambil malah kering. Saya minum boli, tapi ambil bertingkran. Kalau sudah merasa dosa mesti tunduk. Indikasinya merasa dosa mesti tidak ya jenuh air mata itu turun. Mau saya itu kayak nangis. Saya sekarang bernama pulau jenengan. Kemana air mata itu? Karena kita merasa lila-lila, sudah merasa dijangkau, ini loh yang membuat kita ini tambah teguh hati kita. Pulang itu, maka isi dengan perasaan dosa, merasa beli, sehingga timbul aku ini tidak ada arti di sisimu ya Allah. Saya ini tidak ada arti sebagai umatmu ya Allah. Sudah timbul sifat kerendahan yang serendah-rendahnya. Bisyiddatil dulli wal inhisar,
karena merasa dosa. Wal iftikar timbul, hanya Allah yang Tuhan jagakan. Maka saat ini masuk ke dalam jiwa, ya. Ini masuk ke dalam jiwa, saat itulah otomatis bergetarlah hati kita. Gak mungkin bergetar karena dewe, gak mungkin, harus proses ini dulu. Bukan bergetar menurut orang jantung, tidak. Ketika hati bergetar, ya Allah saya penuh dosa, dirasakan. Ya Allah kami umatmu tiada arti. Ya Allah waktuku sia-siakan, sehingga tinggal sedikit, aku pun belum sadar. Aku pun belum sadar hatiku penuh dengan makhluk. Mestinya dengan bertauhid saya kosongkan semua, saya nolkan semua, saya bersihkan semua. Hanya Engkau, hatiku hanya Engkau. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, karena tiada Tuhan selain Engkau, dan Esa tidak ada sekutu baginya. Maka aku tahu ada makhluk satu yang bercokol di hatiku, pasti aku tidak akan mampu menghadap kepadamu. Ada kepentingan rohani di hatiku, pasti tidak ada kemampuan untuk menghadap kepadamu. Ingat dulu, hati harus sadar. Bahkan beliau menyebut harus sadar kalau Allah ya Allah 100%. 1% bukan Allah. Wahdahu la syarikalah. Allah Esa tidak bisa disebutkan, maka kita terhijab saat itu. Wadzalika, yang demikian itu min sifati mahjubin, tanda-tanda sifat-sifat orang yang ditutup oleh Allah. Artinya hati banyak kotoran-kotoran makhluk, wajib dipun tanemi, wajib ditanduri tauhid. Hati tidak boleh merasa apa-apa, sehingga kalau saya sebut timbulnya perasaan kalau begitu saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Mengapa? Karena didorong hati memandang Sang Pencipta. Itu hati. Kembali, itu kesadaran jiwa. Maka proses merasa dosa, merasa dolim, ini harus ditanam. Ketika itu istighfar ditambahi injeksi, merasa di hadapan Rasulullah ketika baca salawat, bahkan merasa dihadapkan di hadapan Allah yang Maha Suci, maka saat itulah bergetar hati kita sesuai dengan ayat dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya bagi sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Artinya iman itu diberi oleh Allah, iman yang murni, bukan seperti kami. Yaitu golongan orang-orang beriman itu bila disebut asma Allah, bila menyebut asma Allah, bila zikir, karena zikirnya itu diisi dengan perasaan saya kecil, aku tiada arti, saya penuh dosa, ditaruh di dalam hati, maka saat itulah bergetar hati kita. Maka kepada yang pernah menangin zaman beliau, guru rohani kita, apa yang beliau sampaikan, hadirin wal hadirat, mari kita getarkan hati kita. Artinya dari akal dan lesan kita turunkan. Kalau kita nidak langsung di hati, ya Sayyidi, ya Rasul, fokuskan di jiwa. Latih itu sehingga timbul akan dikatakan menarik jantung petang puluh dino. Oleh moco hati bergetar karena merasa dosa, merasa dolim, istighfar, bilah semua hanya karena Allah. Timbul getaran menangis sampun jangkep 40 hari seperti yang ada di dalam buku itu. Kita tahunan, tapi kalau berubahnya ya seperti saya ini, rumorso bener, rumorso apik, dan saya lebih maaf ini. Perubahannya tidak yang ke positif, perubahannya kok negatif, karena hati tidak memakan metodenya beliau. Bahkan metode beliau yang sangat tersohor adalah istighfar terbilang. Lah kita tidak melatih terbilang. Allahumma ya waqitu ya akad ya wajibu ya jawab. Mbak suaranya itu, tapi jiwanya tidak dilatih mestinya. Allahumma ya waqitu ya akad. Sampai merasa dosa, ya wajibu ya jawab. Beliau itu merintih. Kan kita mengucapkan mana merintih? Beliau itu mengucapkan merintih. Allahumma ya waqitu ya wajib ya jawab. Itu
sholli wa sallim wa barik ala. Maka mudah hati bergetar. Coba beliau kalau minta, kalau kita kan enggak, ya Sayyidi, ya, suaranya tidak seperti bayang, ya Sayyidi, ya seperti itu. Tapi jiwanya harus dikatakan, ya Sayyidi, Rasulullah, tekan di bawah. Ini akan menggoncang hati yang penuh kotoran. Bacaan-bacaan yang dibimbingkan dilatih dengan sekuat-kuatnya. Hilangkan perasaan-perasaan dengan yang lain-lain, kotor-kotor, sifat madhumah dibuang dengan getaran jiwa. Saya rendah ya Allah, saya tiada arti ya Allah, hidupku ini tidak pernah bersyukur, sehingga waktu kehidupan ini yang kau janjikan penuh nikmat malah saya kufuri, sehingga kau ancam aku, kalau wala ingka fartum inna azabi lasyadid. Artinya ketika saya mati, mungkin, bukan mungkin bila belum, saya akan mendapat azabmu yang pasti, yang sangat pedih. Itu dirasakan di hati, getar dengan sendirinya. Mungkin kita merasa selamat terus, itu nopo, merasa sudah hilang-hilang, merasa dijangkung, ini tidak bisa nangis. Lepas itu, lepas hanya Tuhan Allah, nanti semuanya akan ada di dalam jiwa. Coba beliau kata monggo kita getarkan, lebih-lebih kalau sudah fafir Allah. Ketika fafir Allah getarkan dari hati kita pada umat masyarakat, tapi itu tidak pernah kita lakukan. Malah kita fafir Allah sampai bertolak pinggang hatinya, merasa sudah beda dengan Allah. Maka daripada materi lepas karena kekuatan manusia, neraka ataupun surga bergantung dari satu alat onderdil. Panjenengan jadi kasih sayang atau jahat dari satu onderdil yang ada tubuh. Rasul mengatakan Allah wahyal qulub, yaitu hati lagi. Ini yang menjadi manusia. Tengok hati kita. Jangan haudun walah ibu. Jangan bermain-main. Jangan berbohong. Kalau hati penuh lillah-billah, pasti timbul kesadaran bergetar jiwa kita. Hati kita bersih daripada makhluk, bersih daripada hal-hal yang negatif, bersih daripada sifat-sifat mazmumah. Karena di sini diinjeksi bahwa ikhtikar, aku butuh Allah. Semua yang menggerakkan Allah. Saya penuh dosa, saya penuh dolim, semua milik Allah, saya aku. Ketika aku hidup, hidupku penuh makna, saya aku. Ketika saya hidup, hidupku penuh dengan kebaikan, saya bisa haji, saya bisa sholat, saya mengamalkan wafidiyah, di aku semua miliknya. Lepas, kosongkan, nolkan itu dari hati kita. Kembali hanya satu, la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Ini semata-mata bertauhid dengan dasar la ilaha illallah. Ini ya, illallah. Illallah yang mana? Yang wahdahu, yang esa. Tidak ada, hanya Allah saja. La syarikalah, dia tidak ada sekutu baginya. La syari, ini panjang ya. La syarikalah. Dan ini harus masuk. Ketika la ilaha illallah, Allah yang bisa, tiada sekutu baginya. Artinya rumah Allah yang ada di dalam hatinya mukmin, karena didhawuhkan qalbun mukmin, artinya orang mukmin. Ini bila bersih, maka jadi baitul haq, rumah Tuhan. Tapi ketika hati kita merasa baik, satu titik dan gak dicabut, selamanya tidak akan menjadi rumah Tuhan. Karena ada satu yang harus panjenengan dua, mestinya Tuhan tiada sekutu baginya. Dan kalau kebaikan cici lebu, mongso ape, mongso bisa haji 3 kali, mongso bisa haji 4 kali, 5 kali, merasa ahli khatam Al-Quran, merasa sholat malam, satu kotoran terbental. Karena apa? Karena Allah wahdahu, Allah Esa, kalau gandeng sama-sama, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Coba hati kita buka di hari ini, mumpung ada kesempatan. Jangan lihat dosa, jangan lihat kesalahan kita, mari kita perbaiki. Kalau kita sudah tepat kepada Allah, fa'ulaika yubadilullahu
sayyi'atihim hasanatin. Maka Allah akan mengganti. Allah sendiri mengganti sayyi'atihim, kesalahan kita, dosa kita, hasanatin, menjadi baik. Mengapa? Kabeh gumbae sing duwe berjari. Ada pelajar masuk surga itu hanya Allah, karena Allah yang memiliki. Ada orang seperti kita mungkin kalau bila pun masuk neraka, ya itu hanya Allah. Lo apa hikmahnya? Supaya sama enggak ngandil selain Allah itu. Bahasa Nabi coba merokok, jelek juga ke suarga. Hanya Allah. Mengapa? Supaya kita ini terlatih pandangan kita fokus kepada Allah, bukan karena Allah tidak adil. Karena ada wujud yang ada harus Tuhan. Selain Allah adalah al-Hiyat, itu harus difanakan, dideburkan, dikosongkan. Itu di dalam Al-Hikam beliau. Pulang jauh-jauh perasaan itu. Baru kali ini kosong hanya Allah. Silakan. Nyambut gawe sukses. Perasaan sukses itu pulang. Yang ada Allah yang menciptakan. Itu muncul dengan sendirinya, dengan kesadaran, bukan hanya pengertian. Saya kira oke ya. Apa kita kalau hanya ngerti? Hautan wala ibn, bohong besar, bermain-main dengan bila-bila, tapi tidak ada kenyataan. Ingat diancam yang saya tadi ucapkan, saya ulang lagi, terutama untuk diri saya. Kabur maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sebesar-besar laknatnya Allah diberikan kepada orang yang seperti kami, iso ngomong lilah-lilah, nampaknya tawatur, nampaknya tunduk, tapi hati penuh makhluk. Aku tak tunduk dan disebut wong sing apik. Aku tak ngomong lilah-lilah dan dianggap wong sing alim. Hati ada makhluk perasaan aku sedara perasaan aku terlempar dari Tuhan. Hukum tauhid, karena hukum tauhid ada yang mengatakan golongan teman-teman dan lain ngosong diri, ngosong rasa. Kamu punya rasa apa? Rasa benci, kosongkan. Kamu punya rasa apa? Bangga, kosongkan. Kamu punya apa? Rasa mampu iso ngosong, buangin bisa. Sing mampu iso ngosong itu ya Tuhan yang memberi, bukan karena ilmu dan mujahadah kita. Maka jangan andalkan walaupun kita mujahadah dalam bukan jalan pembersih jiwa, agar kita mengenal kepada yang menciptakan jiwa ini. Hadirin, ini sudah ya terasa 1 jam. Sudah enaknya mana yang bertanya, monggo. Tapi sebelumnya mari kita latih, kita putarkan hati kita ketika baca Allahumma ya waqiti ya sayyidi ya Rasulullah. Hati sekali lagi, karena hati harus bersih dan hati harus dilibatkan. Apa kata beliau? Ingat di dalam kasetnya, mujahadah kalau hanya dibaca saja, dibaca saja. Jangankan 1000 tahun oleh mujahadah, 10.000 tahun tiada guna di hati kita. Digambarkan bagaikan lembu memutar gilingan padi atau gilingan tebu, sehingga memutar mati-mati gak tutup enggak. Itu yang dimaksud ganjaran teroleh, tapi usulnya tidak akan bisa bila hanya dibaca. Jangankan 1000 tahun, Insya Allah beliau gitu, 10.000 tahun pun tiada guna kalau hati tidak dilibatkan. Karena mujahadah, sholawat wajib yang kita baca yang mujahadah itu hakikatnya membersihkan jiwa. Artinya jiwa harus dilibatkan. Kalau jiwa sudah kosong, ya dan tadi watafridu tauhid ba'da fana'i aghiyar, ba'da fana'il aghiyar, maka ini kosong baru bisa. Harus dipelatih. Hakul yakin. Di dalam kitab itu dikatakan inilah hakul yakin. Hakul yakin bila yang murni kok masih ada makhluk. Itu hati harus sadar. Ketika hati ada perasaan makhluk, berbuat semua Allah. Kembali pada Allah. Inilah fadlun dari Allah. Kembalikan kembali pada Allah. Apa yang ada di hati. Ketika kami sumpah kembalikan kepada Allah. Walaupun kita sumpah, ini yang memberi Allah. Karena sumpah kalau tidak bisa, karena sumpah itu seperti makhluk, bingung juga seperti makhluk. Tapi ditempelkan, no, sampai masih bingung. Tapi kalau dijabut yang punya, bisa keluaras. Karena kita adalah ya tidak bisa apa-apa.
Karena kita adalah harus mengosongkan. Artinya ini harus diisi kalimat thayyibah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalimat itu menjadi pengeterapan lillah billah yang sudah kita maklumi. Maka bicara lillah billah tidak mudah. Lek ngomong tergampang, tapi untuk mencerno lillah billah sehingga hati kita bersih, jauh daripada aku, jauh daripada takabur, sombong, aria, uria, pamer, jauh daripada kebencian, itulah prosesnya. Dan harus dites dulu. Nah, kita gimana? Dicaci maki orang lain saja sudah marah, mestinya kembalikan semua itu ada Tuhan. Berarti bila kita hanyalah khautun wala idul goro. Ya hadirin, mari kita akhiri mujahadah yang kita latih ya. Getarkan di dalam hati, dari konsentrasi pikiran turunkan di dalam hati bahwa kita tidak mampu apa-apa, bahwa kita kalau sudah ditenggelamkan di dalam samudera tauhidnya Allah, mungkin panjenengan ditenggelamkan malah rumah sesuatu ngelangi, itu gak iso. Lagi ditenggelamkan sejati ngelangi berapa pasrah Allah. Biar kata beliau sudah kasih kebun banyu tauhid, samudera tauhid masuk ke dalam mata kita, telinga kita, lesan kita, sehingga kita keluar air tauhid, hikmah terus. Tapi kalau itu tidak, sih suruh mongso kalem, makhluk sijil mongso sendahan tenggelam. Mau kita ditenggelamkan kok malah ngelangi, ya sudah pasrah. Kalau begitu, maka ketika kita melihat, ketika kita mendengar, ketika kita berdiam, bergerak dan menemukan illa biha, merasa di dalam tauhidnya, artinya tenggelam di situ. Ketika mendengar sing metu adalah tauhid, dijelas Gusti Allah, perasaan mampu hilang, baru lebar dengan termasuk hakul yakin, huwal hakul yakin. Ya moga-moga diri dari Allah. Sebelum tanya jawab, kita latih untuk menggetarkan hati, konsentrasi di akal, tanam di hati, jeritan hati, merana, meratap. Karena Nabi Adam 200 tahun Rabbana dolamna busana. Kata-kata Rabbana dolamna prosesnya mesti rumah sodo, sehingga menangis. Nah, kita tidak bisa menangis karena tidak merasa dosa, tidak merasa dolim, perasaannya picok, perasaannya dijangkung oleh beliau, perasaannya sudah berjuang, perasaannya lila-lila, tidak akan mampu hati kita menjadi bergetar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tidak mampu kita kalau tidak begitu. Ya, mari kita kosongkan hati kita dengan kita bombardir dengan sholawat yang kita baca ini. Tapi ya jangan dibaca saja, tapi jiwa harus diikutkan. Ya bukan hanya lagunya saja yang kita tiru, suara dia, tapi rasa prakteknya yang pernah kita dengar itu harus kita tiru. Karena tidak akan mampu hati kita menjadi lebur, menjadi hilang perasaan itu. Hanya ada Allah selagi hati tidak dilibatkan. Moga semua mujahadah ya tetap kita baca, kita getarkan, tapi tegak. Harus perasaan seperti orang yang tidak mampu. Ngosok nggak mampu, ngosok gak wambil tegak, harus lemes, santai. Kita perasaan itu kita bawa, dan itu pun kita latih ilal ajal sampai kita menemui Allah, yaitu habis kontraknya lahir sampai mati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iya kan. Kita masukkan ke hati. Ingat ketika beliau menjaga itu meratap, merana. Itu yang beliau terapkan, yang beliau berikan kepada murid-muridnya. Merana, meratap, melas. Sampai sholat pun bacaan Fatihahnya, bacaan ayatnya, beliau itu merana, merasa rendah. Dan ini yang hilang di saat beliau sudah wafat sekian puluh tahun meninggalkan kita. Mari kita latih hadirin, mumpung ada kesempatan. Banyak teman-teman kita yang mungkin hari ini datang, mungkin
bendera akan datang sudah dikubur karena sudah pulang. Saya punya teman ketika rapat bergurau, tahu-tahu pulang karena stroke sampai 12 hari tidak sadar, sekarang telah berpulang. Kalau kita yang berpulang kadang-kadang umat masih begini, kita diem. Banyak kita, diri kita, teman-teman banyak yang merosot, kita hanya diem. Besok dituntut hadir. Kita meninggalkan bias-bias dosa di tengah-tengah masyarakat. Kita meninggalkan jejak-jejak tipuan lila-bila. Tapi haudun wala hanibun, hanya permainan ibadah, tapi tidak sungguh-sungguh. Mari sadarlah, itu hati lahir, silakan bergaul jadi manusia yang sempurna seperti Rasul, tapi hati lahir getarkan sekali hati. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ingat ya, Nabi Adam itu merana 200 tahun, merasa dosa, merasa salah, merasa dolim, menangis 200 tahun. Lah kita cucunya hadir-hadir, mengapa tidak bisa menangis? Ya, metodenya tidak kita lakukan, metode dari guru kita tidak pernah kita terapkan. Malah metode iblis yang kita adopsi dalam dada kita. Aku baik, aku selilah-bilah, aku suci timbang kamu salah, aku lila-bila. Ini yang membuat kita menjadi beku. Baik, kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Allahumma ya wajidu ya hati hadirin, ya wajidu ya Jawa. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Allahumma ya wajidu ya ahad, ya wajidu ya Jawa. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Turunkan ke hati. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati abdati. Allahumma ya wajidu ya ahad, ya wajidu ya Jawa. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Allahumma kama anta ahad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa. Nas'aluka Allahumma bihaqqi an turikona fi bijati bakhil waqt hatta lana wa lana asma'a wa lana jida wa lana khissa wa lana takharraka wa lana skuna illa biha wa tarzuqna tamama Tauhidika ya Allah, wa tamama ni'matika ya Allah. Kita getarkan hati kita. Wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah. Wa sholli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi kama khatabihi ilmu tawasul birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu halkahu atrini fakhutulam tuabatul lebih wa laysa li sayyidi siwa fa'in baruka kuntu saksonan. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu
Fakok dalam dua pada warabi walau saniya sahiti siwaka fa'in tarubta kuntu saksanarika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiya wa aslahu wa rukahu adri fakok dalam dua pada warabi وليس لي سيدي سواك فإن بارك كنت شخصا عيبا يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الرسول سلام الله عليك ربي بإذنك وانظر إلي سيدي بنظر موصلات للحضرة العليا يا أيها الرسول سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظر موصلات للحضرة العليا يا أيها الرسول سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظر موصلة للحضرة العليا الفاتحة. Hadirin yang demikian tolong dilatih di rumah yang selama ini kita tidak mampu, tidak mau menggetarkan jiwanya, hatinya, dilatih. Ingat, semua para nabi kalau berdoa mesti merana, merintih, merasa rendah. Semua para aulia kalau mengajak menangis karena merasa berdosa, merasa dolim selalu. Bahkan beliau alif sholawat wahidiyah radhiyallahu anhu yang dicontohkan dalam lagu dan ucapannya penuh rintihan jiwa, penuh merana di hadapan sang kekasih, penuh pasrah di hadapan sang Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita mengikuti ini sudah dilupakan, dininabobokan merasa sudah dilah-bilah, dininabobokan merasa dijangkung oleh beliau. Tapi hati kita berdusta, bermain-main, khawdun, wala'ibun. Ingat, itu besok laknatnya Allah lebih besar yang diberikan pada kami, pada kita. Jangan tertawa seakan-akan surga di hadapan kita. Jujur hadirin, kita mendusta Tuhan, kita membohong Tuhan. Jujur hadirin, besok dibongkar rahasia ini di hadapan Allah. Sekali kita musuh, ya sekali bisa kita lari di hadapan Allah. Sekali kita menanam kebencian, ya sekali itu bisa kita lari. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Kalau kebencian itu ditanamkan kepada istrinya, saya benci dengan istri, istri benci, maka besok lari suami dengan istri. Bahkan lari dari anak-anak kita, lari dengan tetangga-tetangga kita, karena kita menyebar fitnah, menyebar gosip, menyebar kesalahan. Itu buang jauh-jauh, bersihkan hati dari sifat mazmumah dan bersihkan dari sifat aku. Kalau kita seperti itu, ada kekuatan Allah, Allah Jalla Jalaluhu, Allah la syarikalah, Allah wahidu ya wahidu ya ahad. Maka kita akan dijangkau oleh Allah. Maka ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum pasti akan terwujud
Allah bersama kita dimanapun berada, karena hati kita kosong, hati kita suci, tidak ada sifat mazmumah, tidak ada perasaan aku, nolkan semuanya, kosongkan semua, maka Tuhan akan bersama kita dimanapun berada dengan penuh kasih sayang. Ingat hadirin, ayat ini harus terwujud di dalam hati semua manusia. Allah beserta kita dimanapun berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ini harus terwujud. Saya kira cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan kami persilakan. Segala kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sambil dinikmati minum dan ini